Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman Amazing. Balik lagi di Amazing Academy. Barengan saya Dika, biasanya ya, yang akan jadi host di siang hari ini. Kita akan ngebahas tentang Let's Pop Up Your Artwork. Barengan sama Mas Hafiz. Nah, Mas Hafiz juga udah join di tengah-tengah kita. Tapi seperti biasa nih, teman-teman, di minggu siang hari ini kita akan ngebahas sedikit dulu tentang Amazing Academy sama Amazingnya. Nah, buat teman-teman yang baru join pertama kali, terima kasih udah join dan mungkin yang udah berkali-kali ini pasti aku yakin banget teman-teman udah ada yang mungkin dua kali, tiga kali, ya bahkan ada yang mungkin sampai udah nggak kehitung gitu ya ikut Amazing Academy. Makasih banyak udah jadi penonton setia dari Amazing Academy ini. Ini banyak, mudah-mudahan banyak banget ilmu yang udah ini ya diberikan dan juga udah bisa diterapkan di pekerjaannya mungkin atau mungkin buat yang baru pengen terjun ke bidangnya, mudah-mudahan jadi satu inspirasi gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa nih ya teman-teman, sebelum kita ke speaker kita hari ini, Kak Mas ataupun Mas Hafid segitu ini juga udah join nih di tengah-tengah kita. Nanti teman-teman bisa banget nanya langsung, tapi memang nggak bisa open mic sama open cam ya teman-teman. Bisa via chat aja. Nanti bisa di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan di kolom Q&A aja. Kalau ada yang chat biasa itu bisa di kolom chat aja. Nah ini ngomong-ngomong suaramu kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran. Kalau yang suara kecil mungkin volumenya itu belum digedein gitu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman kalau misalnya pengen ikutan Amazing Academy kelas lain, itu sebetulnya banyak ya. Kita ada kelas desain, ada juga yang fotografi, videografi, ada yang make up juga. Nah kalau teman-teman pengen iseng gitu ikutan kelas yang lain itu bisa banget. Nanti cek aja di Instagram Amazing, nanti di link bio-nya itu udah ada link-linknya, jadi teman-teman bisa langsung ke sana dan kalau misalnya pengen daftar bisa langsung daftar gitu ya. Ada juga yang free kayak hari ini ataupun yang masterclass yang berbayar gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya bingung sebetulnya apa sih Amazing itu, terus pengen punya Amazing, nah nanti dengerin dulu aja penjelasan, nanti bisa nanya di grup ataupun kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa cek juga di YouTube-nya Amazing. Jadi Amazing adalah platform untuk buat link bio teman-teman yang biasanya ditaruh di link bio Instagram ataupun link bio sosial media lainnya gitu ya. Ya, landing page mungkin bahasa gampangnya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya download Ambesnya aplikasi, teman-teman bisa lihat di sana dan bisa masukin berbagai link yang teman-teman punya, link sosial media, link marketplace, link jualan teman-teman, link karya teman-teman, dan landing page, sehingga nanti tampilannya akan jauh lebih menarik gitu ya dibanding dengan link bio lainnya. Nanti di sana juga teman-teman bisa nikmatin fitur-fitur lain kayak analytics, form, smart URL, dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk yang udah ikutan berkali-kali mungkin udah nggak uh, aneh gitu sama yang namanya Amazing Premium dan juga e-certificate teman-teman purchase sebesar 15.000 itu akan dapetin yang namanya Amazing Premium. Jadi nanti akan kita desainin dan nanti juga banyak fitur yang untuk saya share di kolom chat ataupun nanti teman-teman bisa cek di grup. Di grup juga kayaknya udah di-share, jadi nanti bisa tanya-tanya juga di sana bagaimana cara ininya ya belinya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir kalau misalnya teman-teman pengen lihat gitu ya gimana sih Amazing Page itu desainnya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya teman-teman kayak gini. Ini tampilan dari beberapa user dari uh, uh, tampilannya kayak gini, ada juga tampilannya yang berbeda gitu. Jadi bisa banget nanti teman-teman di edit-edit ya, karena Amazing Page ini editable. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi, nggak perlu pusing untuk ngeditnya gimana. Nanti juga bisa cek di uh, YouTube channel kita dan di sana udah ada tutorial-tutorialnya gitu teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita ke speaker kita hari ini karena kayaknya ini dari jaringanku juga agak kurang baik ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja ya ke speaker kita hari ini Mas Hafidz. Mas Hafidz juga sepertinya sudah ready nih. Kita sapa dulu mungkin Mas Hafidz, apa kabar? Halo Mas. Halo Mas Dika, kabar baik nih. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik, baik, Alhamdulillah. Sip, kalau begitu Mas silakan. Biar mungkin
Jaringannya kalau dari aku agak agak jelek nih Mas. Jadi mungkin bisa langsung aja dari Mas Hafiz. Silakan Mas. Oke, thank you waktunya Mas Dika. Halo teman-teman semua. Eh, Terima kasih ya udah hadir buat waktu buat buat ikut workshop di siang hari ini. Oke, langsung aja. Aku mau share screen biar nggak berlama-lama. Udah kelihatan ya, teman-teman semua. Agak ngecit ya ini desainer, tapi ngedesainnya pakai Canva, tapi nggak apa lah. Oke, langsung aja aku mau present buat PPT-nya. Oke, jadi tema pada hari ini yaitu Let's Pop Up Your Artwork. Bareng dengan saya, Hafiz Bahtiar, atau bisa dipanggil Pitch. Gitu. Jadi pada hari ini kita bakalan sharing nih gimana caranya ngebikin pop-up art. Ya, jadi lebih ke gimana nge-3D-in karya teman-teman gitu. Mulai dari sesimpel ngebikin dummy-nya kayak gini, ke proses ngebikin pop-up yang dari artwork teman-teman. Nah, sebelumnya kita bakalan sebenarnya kita kenalan dulu ya. Namaku Muhammad Hafiz Bahtiar, bisa dipanggil Hafiz atau Hafiz ya biasanya teman-teman. Terus sekarang kesibukannya jadi creative designer di salah satu e-commerce dan juga masih aktif buat fokus di dunia ilustrasi bukuan. Nah, dulu kuliahnya di S1 Desain Komunikasi Visual di UPN Veteran Jawa Timur. Kalau teman-teman lagi yang ada di Jakarta, boleh banget nih kita ketemuan atau gimana buat ngebahas tentang ilustrasi buku anak ya, karena memang sangat interest banget dan fokus untuk di dunia kayak gitu. Terus kalau mau kepoin atau mau tanya-tanya langsung, bisa langsung DM di Instagramku @pidz underscore, atau juga bisa visit ke akun Mazingnya, yaitu Hafiz Bahtiar 720 gitu. Nah, cukup singkat dulu ya perkenalannya. Jadi hari ini kita bakalan kenalan nih tentang pop art. Terus juga langkah demi langkah cara ngebikin bentuk dan juga ukuran untuk pop up art. Jadi lebih ke gimana ya ngebangun pop up artnya dulu sebelum masuk ke cara ngebikin bukunya. Jadi pop up itu ya kayak bentuk dua dimensi yang di 3D-in gitu loh, pakai kertas gitu. Terus lanjut ke setelah udah tahu gimana basicnya, lanjut ke materi untuk bikin cerita buat buku pop-up. Sama teknik dasar gambar dan ilustrasi buku pop-up-nya juga akan masuk di sesi ini. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama pop-up itu, mulai dari sejarahnya. Bentar aja kok ini kita belajar lagi tentang sejarah. Jadi pop-up itu udah ada loh sejak abad 13, tapi dulu itu masih bentuknya belum 3D atau bisa dilihat di gambar ya kayak gitu. Belum kayak yang sekarang kalau dibuka bisa muncul gambarnya kayak yang barusan aku lihat. Nah, pop-up itu sejarahnya dulu masih berbentuk media interaktif kayak yang ada di gambar. Dan itu mulai muncul di abad ke-13, tepatnya tahun 1200 sampai 1259. Itu dikenalin sama Matthew Faris. Nah, itu masih menggunakan teknik full fill. Nah, kalau teman-teman lihat jam dinding, itu kurang lebih kayak gitu tuh. Ada jarum, ada dua jarum sama satu jarum yang kecil itu. Kalau pas lagi iseng terus diputer-puterin pakai tangan, nah kayak gitu tuh. Cuman aplikasinya di dalam buku. Nah, interaktif yang kayak gitulah yang jadi cikal bakal untuk sampai sekarang itu masih berkembang yang namanya pop-up art. Tapi pada
abad dulu itu, pada abad ke-13, caranya buku pop-up itu masih untuk kalangan orang dewasa, karena memang tujuannya untuk belajar ya, untuk kalangan akademisi juga. Misalnya kalau yang Fulfill ini, yang Matthew Faris temuin ini buat eh, kalkulasi astronomi, terus juga ngitung ngitung apa ya, ya pokoknya matematis gitu, sama juga untuk nentuin arah mata angin, bahkan sampai ke ramalan gitu. Terus seiring berjalannya waktu, masuklah ke dalam konsep yang baru nih, namanya Lift the Flag. Itu cukup lama ya prosesnya ya, sampai berapa, 300-an tahun, hampir 300 tahun, sampai si Andreas Vesalius ini nemuin konsep Lift the Flag. Tapi masih sama nih, buat target audiensnya belum ke anak-anak sampai kayak yang sekarang-sekarang ini. Jadi masih digunakan untuk kalangan akademisi. Tapi kalau yang Andreas Vesalius ini, dia ngebuat buku yang interaktif berupa Lift the Flag ini, itu untuk keperluan medis nih, keperluan medis atau biologi, untuk pelajaran biologi, terutama buat mengenalin struktur tubuh manusia. Agak serem sih sebenarnya melihat organ-organ manusia sampai dalam-dalam lewat konsep buku Lift the Flag. Nah, itu judulnya The Corporis Humani Fabrica Libris Septem. Cukup menarik sih sebenarnya, kok ada ya konsep kayak gitu di zaman dulu, ngebuat media yang bisa bikin pembacanya itu lebih paham urutan struktur tubuh manusia lewat konsep buku interaktif. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ini juga udah mulai ditemuin buku interaktif yang memang ditujukan untuk anak-anak, yaitu udah masuk ke zamannya Robert Schreyer di tahun 1765. Sorry, ini ada tipu ya, karena tadi Kopas nih apain aja nih kronika Majorkanya. Nah, itu dia nemuin masih pakai dengan konsep yang sama, yaitu Lift the Flag. Jadi kalau Lift the Flap itu cuman kayak dibuka tutup gitu aja sih. Nah, di situ udah di konsep dimasukin cerita fiksi yang juga bisa dinikmatin sama anak-anak. Nah, dari Robert Sayer ini, uh, dari Robert Sayer nemuin konsep itu bisa digunain buat media belajar anak-anak karena memang ternyata cukup banyak diminati pada saat itu. Terus pada tahun 1810, penerbit SNG Fuller di Inggris itu udah ngembangin lagi nih konsep baru namanya The History of Little judulnya The History of Little Fanny. Ini bukunya itu gabungin sama konsep Lift the Flag, tapi dia bisa dilepas gitu, dicopot gambarnya. Jadi kalau teman-teman pas waktu kecil itu pernah punya mainan boneka yang bisa dipakein baju tapi masih dalam bentuk kertas, nah kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi juga ada Lift the Flag-nya di dalam. Terus mereka nggak bosen nih nge-build buku cuman di konsep itu aja. Terus pengen berkembang lagi sampai di zamannya Lothar Legendorfer. Dia nemuin konsep yang bisa ditarik nih. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah, sorry, di gambar yang kanan ini yang ada keledainya, itu ada semacam tuas nih di sini yang terbuat dari kertas juga. Nah, itu kalau ditarik bisa gerakin kepalanya si keledai ya. Nah, itu namanya udah masuk ke konsep movable book. Tapi masih berbentuk dua dimensi. Jadi si Pak Lothar Megendover ini dia memang uh, jadi apa ya, jenius di bidang movable book gitu pada masanya, sampai dari 1847 sampai ke 1925. Lama banget ya dia berkecimpung di dunia buku interaktif ini. Nah, dari semua sejarah itu, mulai dari zamannya Matthew Faris sampai ke Pak Lothar bikin buku interaktif, nah muncullah ide nih dari Stephen Lois Giraud.
pada tahun 1875 sampai 1950. Karena memang segmentasinya udah bisa buat anak-anak dan uh, orang dewasa pada saat itu juga udah aware nih, ternyata anak-anak itu juga penting loh kalau dikasihkan pendidikan lewat buku. Jadi udah mulai aware tentang pendidikan anak usia dini. Jadi mulai dikembangin lagi konsep-konsep buku anak pada saat itu dan muncullah sebuah konsep untuk membuat buku interaktif yang masih dua dimensi tadi biar lebih menarik. Konsepnya masih movable book, tapi ini bisa berdiri atau yang kita sebut saat ini dengan pop-up. Tapi dulu masih belum ada nih istilah pop-up, jadi masih disebut juga dengan stand-up lifelike, living models, dan picture that spring to life. Itu kurang lebih cukup lama ya, dari 1879 sampai 1950. Nah, gitu. Sebenarnya konsep yang 3D ini ditemuin setelah Perang Dunia ke-1. Jadi kan kalau yang tadi ini si Pak Lothar Megendover ini udah nemuin konsep movable, tapi sayang banget nih ada Perang Dunia satu. Jadi pabrik-pabrik yang tadinya ngarsipin konsep beliau, terus juga udah ngepatenin masternya buat bikin buku-buku ini, tapi dihancurin pabriknya. Tapi di balik itu semua, ternyata ada hikmahnya. Jadi muncullah ide baru untuk terus dikembangin. Jadi ada yang bentuknya 3D atau sekarang ini bisa disebut juga dengan okay, next. Nah, kalau tadi sejarahnya, kita kenalan lagi nih sama jenis-jenis dari buku pop-up. Yang pertama itu masih ada yang namanya Volvellus. Jadi Volvellus itu uh, masih berbentuk dua dimensi, flat gitu, tapi lebih diinteraktifin buat diputer-puter. Aku punya contohnya nih kayak misalkan dari buku yang pernah aku buat. Di sini ada interaktif yang bisa diputar-putar. Ini juga dengan Volvellus. Terus ada juga pull and tabs. Nah, pull and tabs ini dia yang bisa ditarik gitu objeknya. Kalau misalkan dilihat dari gambarnya ini ada UFO sama anjingnya. Anjingnya ini bisa ditarik sama didorong gitu. Jadi kayak ngumpulin gerakan di dalamnya. Tapi untuk buku yang seperti ini masih ditargetkan buat anak-anak yang di bawah 5 tahunan atau 5 tahunan ya. Soalnya bukunya itu kalau yang berbentuk 3D itu cukup riskan ya kalau buat anak-anak. Jadi memang anak-anak kalau yang interaktif buat jenis buku yang kedua ini, Full and Tabs dan Full Valence. Terus juga bahannya biasanya pakai bahan yang tebal dan juga awet buat anak-anak. Nah, ini mulai kenalan lagi nih sama jenis pop-up yang lain. Ada yang namanya carousel. Ini tekniknya itu kayak bisa bisa direnggangin gitu loh kalau istilahnya. Jadi ada kuncian di tengahnya, di bagian tengah poros ini pakai tali sama pita. Jadi ketika ditutup itu bisa ngeflat kayak buku biasa ini. Tapi kalau dibuka dia bisa muter. Sayang sekali nih aku nggak punya contoh ketika ngebukanya. Tapi kurang lebih nanti kalau dibuka jadi kayak gini. Padahal kalau ditutup jadi buku yang biasa kita lihat sehari-hari. Terus juga ada yang namanya peep show. Kalau peep show ini kayak susunan yang dibuat berlayer-layer. Tapi kalau disatuin lagi itu jadi buku yang sering kita lihat juga. Cuman cara makainya itu kayak direnggangin aja. Nah, terus nih yang akan kita bahas hari ini itu pop-up yang pakai teknik transformation, yaitu bentuk tampilan yang terdiri dari potongan-potongan pop-up yang disusun secara vertikal.
Jadi kalau pop up yang ini tuh dia nggak apa ya, kita nggak interaktif banget buat mainin bentuk artnya, tapi lebih ke menikmatin movable-nya ketika dibuka. Habis itu diamatin kok bisa ya jadi 3D kayak gini. Terus ngamatin juga gimana ya tekniknya. Nah, disitulah keseruannya bikin buku pop-up yang transformation. Sama uniknya kalau buku pop-up itu bikin si pembaca itu lebih ngamatin halamannya lebih lama. Jadi emang itu tujuannya biar pesan yang disampaikan itu langsung apa ya, tersampaikan dengan baik karena pembacanya pengen mendalami nih apa sih ini maksudnya, terus dibaca lagi nih dari teksnya gitu. Nah, dari sejarah dan juga kenalan tadi itu sumbernya dari sini teman-teman, dari jurnal, terus ada sastra, anak blogspot, sama desain grafis Indonesia. Bisa juga dibaca sendiri kalau misalkan pengen ngulik-ngulik lagi. Oke, kita masuk nih ke langkah-langkah ngebikin buku pop. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu buat sesi di siang hari ini. Nah, kalau kita breakdown nih, langkah-langkahnya yang pasti ya nyiapin alat dan bahan buat ngebikin prototipe-nya. Kayak yang ada di gambar. Ini contoh dari prototipe. Terus mulai bikin sketsa dan dummy. Sketsa dan dummy itu yang disebut juga dengan prototipe sebenarnya. Habis itu mulai ngeilustrasikan dalam bentuk digital ataupun tradisional itu juga bisa. Kalau digital harus ada proses nyetaknya. Nah, ini nanti juga akan dijelasin di slide-slide selanjutnya. Habis itu ada proses memotong dan melipat buat membangun buku pop-up-nya hingga finishing. Oh ya teman-teman, tapi sebenarnya kita mau belajar ngebikin buku pop-up-nya. Yang itu yang di-highlight buat workshop kali ini, bukan buku bikin bukunya. Tapi nanti akan ada disampaikan cara membangun buku pop-up gitu. Ya, kalau tadi itu ada ya alat dan bahan, udah pasti kita butuh yang namanya pulpen, pensil dan lain sebagainya yang buat bikin sketsanya sama kertas. Nah, untuk kertas itu sebenarnya bebas ya kalau misalkan bikin daminya. Bisa pakai kertas bekas atau kertas apapun itu buat nge-explore bikin sketsanya. Kayak contohnya nih, aku bikin dummy, ini pakai kertas coret-coretan matematika ya, buat uh, ngehemat kertas sama ngurangin penggunaan kertas gitu. Jadi cukup sustainable ya. Terus ada juga penggaris, buat garis sama lem. Nah, kalau lem ini disaranin pakai lem putih teman-teman. Biasanya aku pakai lem Fox dan penggunaannya cukup gampang. Tinggal dikasih air, diaduk, terus dilemin secukupnya aja. Kalau disaranin sih pakai lem ini ya, lem Fox daripada lem yang apa, lem kuning atau lem yang pakai bahan minyak itu. Soalnya biasanya ya itu bakal nimbulin bekas. Nah, kalau lem Fox ini, lem putih ini dia bekasnya itu bisa nyatu atau menyatu dengan uh, warna dari dasar kertasnya. Jadi cukup rapi lah. Terus ini cutting map. Ini sunnah sih hukumnya. Cuman buat hindarin aja kalau ibu marah-marah kalau kita motong-motongnya di meja. Jadi lebih enak dan rapi karena ada ukurannya gitu. Terus kalau pisaunya itu bisa kita ganti pakai cutter seadanya atau ya ini cutter ya namanya. Sama pakai gunting buat sewaktu-waktu motong objek yang sekiranya sulit buat di cutter. Jadi sederhana aja sih, kita pakai kertas apapun itu, terus penggaris, cutter, sama lem udah, sama bolpen. Kalau yang kayak cutting mat, ini sunah sih, yaitu buat ngehindarin dimarahin sama orang tua kalau ngebaret-baret di meja gitu.
Nah, sekarang langkah-langkah nih ngebikin pop-up, mulai dari sketsa, dummy, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh eh, ngebikin sketsa dan dummy. Memang proses dalam ngebikin pop-up itu banyak makan waktu itu di sini nih, eksplorasi mau dibentuk apa sih nanti artwork kita gitu. Jadi masih pakai kertas seadanya. Dan sebelum masuk ke dummy yang kompleks, kita juga perlu yang namanya belajar basicnya di cara ngeberdiriin kertas melalui teknik-teknik dasar dari ngebikin pop-up. Nah, next ya. Nah, di sini nih spesial partner nih teman-teman. Jadi langkah-langkah bikin pop-up itu ada dasarnya, teknik dasar buat bikin dummy-nya. Kita kenalan dulu nih sama yang level sederhana. Nah, aku udah nyiapin beberapa dummy-nya, beberapa dummy yang simple, pakai teknik lipat potong ya namanya. Nah, kita berjalan dari yang warna kuning dulu ya. Nah, ini kayaknya ngeblur ya background-ku. Cek dulu. Oke, aman. Nah, kalau yang warna kuning ini sebenarnya gampang ya, teman. Berawal dari kertas flat ini, datar, kemudian dipotong, tekuk gini, dipotong bagian sininya, di bagian kedua sisi ini, buat ditimbulin satu sisi aja. Nah, ini untuk yang teknik lipat potong ini plus minusnya juga ada teman-teman. Selain gampang dan apa ya sederhana buat dipotong, terus gampang juga diaplikasiin buat bikin artworknya nanti di final. Tapi minusnya yaitu dia cuma cukup buat bikin yang bentuknya 90 derajat. Jadi pop-up itu kan ada yang bisa 180 derajat dibuka, ada juga yang 90 derajat. Tapi yang teknik lipat potong ini bakalan jatuhnya jadi yang 90 derajat. Terus ada lagi yang warna biru. Nah, dari yang warna kuning itu sebenarnya bisa dikembangin kok. Jadi misalkan kita tambahin potongan-potongan di atasnya. Jadi bisa semakin bertingkat gitu. Nah, dari sini dari dummy simple ini bisa juga ditambahin dengan objek-objek lain. Misalkan mau ditempel um, orang nih di atas ini, ditempelin aja. Itu misalkan dua, satu, dua, tiga orang, di bawahnya juga mau dikasih kayak rumput-rumputan, itu juga masih bisa. Jadi tinggal dari bentuk dasarnya ini tinggal ditambah-tambahin aja part-part apa yang ingin dimasukin ke konsep artwork kita. Nanti kalau ditutup juga akan menyesuaikan dari lipatannya. Nah, terus juga ada nih yang merah ini, dia sebenarnya mirip sama yang kuning, cuman ini aku motongnya bentuknya miring kalau teman-teman mau perhatiin. Bentuknya miring. Jadi ada sisi yang keluar dari warna merahnya ini kalau bisa dilihat. Nah, ini kelihatan ya miring gitu. Itu masih masih sangat bisa kalau kita mau bikin pop up yang lipat potong dengan variasi potongan. Misalkan mau dibikin bentuk huruf S kayak liku-liku gitu, tapi lipatannya tetap 90 derajat. Itu masih bisa banget. Sama nih ada juga yang ini. Ini sebenarnya cuma dipotong aja di tengah sini garis. Seret tuh. Habis itu kita tarik ya, kita tarik.
sama dirapiin. Kalau udah ketarik gini, tinggal dilipat dan ditekan biar kebentuk lipatannya. Tapi ini tetap misalnya buat 90 derajat ya. Biasanya digunain eh, dalam apa ya, tampilan landscape kayak gini. Buat kalau teman-teman pernah lihat buku pop-up yang ada moncong burungnya, nah biasanya pakai teknik ini buat bikin si pembaca itu kayak lagi bacain uh, burung yang lagi ngomong gitu dengan cara digoyang-goyangin gitu. Nah, uniknya buku pop-up art itu di situ. Kita bisa kayak ngegerakin artwork-nya pakai teknik-teknik sederhana. Nih, masih nih kita bakal kenalan sama level gampang. Ini masih gampang kok. Tapi tekniknya beda. Kalau tadi kan lipat potong, kalau ini namanya V-fold. Nah, kita berjalan dari yang kiri ke kanan dulu ya, yang warna kuning sama hijau. Buat kenalan sama teknik ini. Oke, di sini ada yang warna hijau, sama ada yang warna kuning. Sebenarnya ini teknik yang sama, cuman dari sisi yang ingin kita tampilin itu yang beda. Kalau yang kuning itu arahnya maju ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau bikin artwork di sini, dia arahnya maju gini. Kayak lancip ke depan. Terus satu lagi ini yang hijau, dia juga sama tapi kebalikannya aja sih sebenarnya. Kalau yang tadi ke depan, kalau ini ke belakang. Tinggal dibalik aja. Nah, untuk yang jenis ini, dia lipatannya tetap masih 90 derajat. Nih. Set, 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 set. Masih 90 derajat. Ini juga masih 90 derajat. Biasanya, kalau yang kayak gini, digunain buat bikin dinding atau kayak background pohon-pohonan gitu, buat artworknya. Terus, bisa juga ditambahin dengan, karena ini 90 derajat, bisa juga ditambahin dengan teknik yang sebelumnya. Misalkan kita mau nambahin teknik lipat potong yang warna biru, kita bikin tempel di sini nih. Karena ini 90 derajat, jadi masih bisa pas dibuka itu kelihatan pop-up-nya. Jadi masih bisa ngikut. Nah, disitulah serunya bikin dummy ya. Kita bisa eksperimen nempel-nempelin beberapa teknik ke dalam satu teknik yang jadi base-nya. Ya, ada chat. Oke. Oke. Oke, lanjut nih kita ke Vivolt yang lain. Kalau yang tadi itu kan dia garis lipatannya tegak lurus sama lipatan alasnya ya. Tapi kalau ini dia melintang ke kanan. Jadi kayak melawan arus, tapi masih bisa dilipat. Terus ada juga yang ini hijau sama biru. Ini sama kok sebenarnya. Cuman kalau yang hijau ini dipotongnya dari titik akhir lipatan, dari titik akhir eh, lipatan ini nggak ada yang overlap gitu. Jadi dirapiin. Kalau yang biru ini dari titik akhir lipatannya sini itu masih ditambahin, dan ini bisa dibuat base buat nambahin beberapa pop-up ke depannya. Contohnya kayak ini teman-teman.
Nah, sebenarnya itu adalah gabungan dari teknik ini. Jadi base-nya itu yang ini. Lihat, yang timbul gede kayak bunga ini, itu base-nya berasal dari ini. Tinggal nanti ditambahin beberapa lipatan lagi, sama ada juga beberapa ornamen-ornamen gitu ya, yang masih bisa possible kita tempelin biar jadi artwork pop-up. Dan itu eksplornya pas bikin dummy. Nah, kalau yang terakhir ini gampang banget, tinggal bikin segitiga aja, tapi titik poros lekukannya itu, lipatannya itu tetap harus tegak lurus sama poros lipatan yang jadi alas kertasnya. Dan itu bisa dikembangin jadi yang ini. Sebenarnya kan sama ya segitiga konsepnya. Cuman ada penambahan buat nambahin bagian belakangnya ini pakai teknik pivot yang sebelumnya, yang warna biru. Sama ditambahin lekukan lagi di depannya. Sini. Misalkan nih yang warna pink tadi kan cuma lurus saja, nggak ada bagian yang terlipat di atasnya. Bisa juga ditambahin aja. Misalkan kayak gitu. Tinggal gimana kita mau nge-explore bentuknya. Oke, next. Nah, ini mulai ke level yang agak nantang ya ketika ngebikin pop-up. Karena sisinya itu udah semakin tambah-tambah. Gitu. Yang pertama ini ada yang kotak dulu lah. Yang kotak ini kayak V-fold yang sebelumnya sih, cuman ditambahin penutup di belakangnya atau sisi di belakangnya. Bentukannya itu ketika ditutup akan seperti ini. Bisa juga maju, tapi kalau maju dia ujung-ujungnya cuman jadi pivot biasa. Cuman kalau yang kotak ini harus ke belakang biar ikut bentuk ketika direnggangin jadi kotak. Dan itu masih sifatnya yang 90 derajat, tegak lurus, nggak miring gitu. Nah, ini juga ada lagi variasi dari yang warna biru, cuman dia agak dimiringin ke kanan gitu. Dan masih bisa karena porosnya itu adalah bagian yang nempel sama alasnya. Jadi yang nempel sama alasnya itu lipetannya harus tegak lurus sama lipetan yang ada di alas. Kalau misalkan yang pink ini kan di depan nih V-fold-nya yang jadi apa ya, kunci nempelnya pop up sama alasnya. Jadi tegak lurusnya itu lipetannya harus sesuai sama sejajar sama bagian sininya, bagian lipatan si alasnya. Jadi meskipun dia agak dibengkokin gini, tetap bisa ngikut. Yang penting simetris bentuk kotaknya. Kayaknya udah ada yang banyak tanya nih, yang bertanya-tanya. Oke, ini pertanyaan aku jawab di akhir sesi aja ya. Silakan kalau mau tanya dikumpulin aja di chat atau di Q&A, nanti aku akan bacain di akhir sesi. Nah, terus juga ada nih kayak variasi buat ngegerakin bagian dari pop-up-nya. Kayak misalnya yang warna merah itu, dia ketika ditutup akan seperti ini. Tapi kalau dibuka, bisa gerak. Nah, itu ada tekniknya sih sebenarnya. Dan perpaduan antara dua kertas. Yang atas ini sebagai alasnya, dan yang bawah sebagai yang ngegerakin atau base-nya. Nah, ini yang terakhir, itu juga gabungan dari yang 4 kotak itu, tapi nempelinya itu beda. Kalau yang tadi itu kan dia
yang kebuka itu ngarahnya ke atas. Tapi kalau ini yang kebuka itu ngarahnya ke depan dan ke belakang. Jadi sisi dari si perseginya itu, si kubusnya itu ditempelin di kedua sisi masing-masing lipatan dan harus simetris kayak kayak ini. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, jadi pertemuan antara dua kotak itu sejajar sama lipatan dari si alas alas pop-up-nya. Dan kubusnya harus juga simetris antara yang sisi kanan dengan sisi kiri. Dan tinggal ditambahin alas atasnya atau opsional mau dikasih bentuk apapun itu. Misalkan bentuk love atau bentuk kartu atau bentuk apapun yang ingin dikasih tulisan. Nah, dari teknik-teknik dasar ini sebenarnya masih bisa kita explore lagi dipadu-padukan dengan teknik-teknik yang lainnya. Atau lipetannya bisa ditambah-tambahin biar makin variatif. Nah, ini ke level makin kepo ya. Semakin kita kayak nambah-nambahin lipetannya, terus memotong lagi dari misalkan V-fold, kita potong lagi ada kayak yang mengarah ke belakang, ke depan, itu bikin kita makin penasaran ini mau dibentuk apa sih ke depannya. Jadi kayak misalkan kalau yang ada di gambar itu, ini sebenarnya berasal dari teknik V-fold yang kayak sebelumnya. Tapi di sini aku mainin potongan-potongannya. Oke, kita breakdown dulu ya dari awal. Sebenarnya itu berasal dari teknik yang default kayak gini, teman-teman. Masih dasar banget, segitiga. Tapi sebelum ditempel, itu aku coba untuk lipat lagi biar jadi makin variatif. Misalkan nih, bagian sisi sini, sisi kanan ya kalau dari aku, itu dilipat maju ke depan, dan bagian sisi sini juga bisa dilipat lagi maju ke depan. Atau nggak usah dilipat pun masih bisa untuk ditutup. Contohnya kayak gini. Masih bisa untuk ditutup dan bentuknya masih kelihatan. Terus kalau di contoh itu kan aku nambahin juga sisi kanan dan sisi kiri dilipat maju ke depan. Itu masih bisa. Jadinya kayak gini bentuk kedua setelah aku lipat. Nah, tapi masih penasaran lagi nih. Aku sebelum masuk ke tahap selanjutnya masih pengen diulik-ulik lagi gimana sih ya kalau misalkan dipotong-potong. Oke, kita coba. Bagian atasnya aku coba potong tegak lurus saja. Jadi kayak nerapin dari teknik lipat potong yang di awal. Karena ini masih kayak 90 derajat ya kalau dibuka. Atau sebenarnya nggak harus 90 derajat ya. Yang penting bisa kelihatan tekukannya itu nggak 180, masih ada sudutnya. Itu bisa kita tambahin potongan jadi kayak gini ke belakang. Atau juga ini kan masih ada nih yang sudut di sini mau dikasih potongan lipatan juga masih bisa, terus dipotong pakai teknik lipat potong yang ada di awal. Jadi ada yang timbul di sini. Dan masih bisa diterusin lagi kalau pakai teknik pivot yang sebelumnya. Misalkan di bagian sini, ini masih kayak terlalu membosankan ya. Terus ingin juga dieksplor lagi, kasih lipetan. Oke, coba dan jadi kayak ini. Masih bisa dilipat ke belakang. Dan kalaupun ditutup, itu juga masih rapi. Nah, dari situlah uh, ngebikin base ketika mau ngebuat pop-up. Nah, setelah base-nya udah jadi, ini sebenarnya tinggal kita variasiin. Misalkan dari depan sini mau ditambahin objek orang, tapi kita harus bikin yang teknik lipat potong, bikin huruf kayak bentuk L yang di awal tadi.
Ya, kayak misalkan kita tinggal nambahin kayak gini. Kita tinggal nambahin bentuk lipat potong yang 90 derajat ini ditempel ke sisi sini. Bagian alas sama bagian base-nya. Dan di depannya nanti tinggal ditambahin kayak cek orang misalkan. Itu masih bisa pakai. Ya, cuman di sini dan aku coba eksplorasi buat nambahin beberapa objek kayak ini. Nah, ini sebenarnya tinggal ditempel-tempelin aja ya. Dari kayak rumbayanya kita potong tegak kayak kertas biasa lurus gitu dan dikasih objek love. Nah, outputnya ini bisa digunakan untuk kartu ucapan atau juga hadiah atau segala macam yang nggak berbentuk buku juga aslinya outputnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih hadiah buat teman, buat orang terdekat, itu tinggal kalau pengen kreatif lagi dibuatin pop up gitu. Itu bisa banget. Oke nih, dari langkah-langkah bikin pop up-nya mulai dari teknik dasarnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bisa juga kalau kita explore-explore terus dan melihat dari pop-up yang udah ada di toko buku, kita beli, terus kita breakdown, caranya kayak gimana, itu juga bakal nambah apa ya istilahnya itu referensi buat kita dan juga perpustakaan apa ya, ingatan buat ngebikin pop-up tuh kayak gimana ke depan. Di sini juga nggak akan menutup kemungkinan kita bakalan bisa bikin buku pop-up yang kayak yang ada di gambar. Ini Alice in the Wonderland, buatan dari Lewis Carroll tahun 1865. Nah, kalau yang rumah ini kan sebenarnya dia base-nya itu kan yang teknik kotak tadi itu ya, 4 sisi. Cuman ditambahin bagian atasnya, kayak yang V-fold yang segitiga itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ada nih master banget di bidang buku pop-up, namanya Mas Hafiz Ada, dari Impian Studio. Nah, dari pengalamanku ketika ngebikin pop-up art itu pasti lihat dari referensi beliau dulu. Karena memang di Indonesia produksi buku pop-up yang sangat eksis itu baru dari Impian Studio. Itu menurutku ya. Terus juga disampaikan juga sama Mas Hafiz sendiri kalau memang baru Impian Studio sih yang udah berani ngejual buku pop-up di toko-toko buku. Dan kalaupun teman-teman berangkat ke toko buku, coba aja nih iseng ke bagian children's literature, di situ pasti ada karyanya Mas Hafiz ada ini. Nah, itu bisa dibeli dan juga di rumah itu diotak-atik, dibongkar buat dilihat gimana sih tekniknya, oh dasarnya seperti ini, terus apa aja sih yang diperluin pas bikin daminya juga bakalan kelihatan ketika kita breakdown dari karya-karya pop-up yang sudah ada di toko buku. Nah, dari teknik dasar tadi, emang eh, aku coba untuk ngebangun lagi, ngembangin lagi, dan tambahin beberapa part sampai berhasillah bikin dummy seperti ini. Emang prosesnya nggak cepat ya, tapi cukup bikin penasaran karena kayak bermain puzzle gitu ujung-ujungnya. Dan kalaupun berhasil, ditutup dengan rapi dan dibuka dengan lancar, itu akan puas banget rasanya. Dan itu bisa dicoba kalau misalkan kedepannya pengen bikin pop-up art. Nah, langkahnya itu kan tadi udah mau bikin, udah belajar tentang apa aja sih jenis-jenisnya. Nah, itu bisa kita explore buat bikin sketsanya, sketsa daminya. Dari base tadi itu sebenarnya bentuknya nggak harus
itu aja monoton. Misalkan ini segitiga nih. Ini bisa kita variasiin buat dijadiin bentuk pepohonan. Misal. Tapi teknik lipatannya masih sama V-fold. Itu juga masih bisa dan ditambahin dengan ornamen-ornamen lainnya. Tinggal dikembangin aja ke depannya. Kayak contohnya yang ada di gambar ini sebenarnya juga yang aku tunjuk pakai kursor. Ini sebenarnya teknik V-fold, tapi aku coba untuk dipanjangin lagi. Kayak Nah, kayak yang air ini sebenarnya itu output dari yang bentuk air. Nah, ini kan sebenarnya segitiga teman-teman, default. Tapi tempelannya itu antara alas bagian base sini dengan bagian alas bukunya. Gitu. Oke, next. Nah, setelah kita ngebikin dummy-nya, kayak yang dari awal ini, itu masuk ke tahapan yang bikin kita kerasa kayak sayang banget gitu. Udah berhasil bikin dia berdiri, tapi tiba-tiba harus ngebongkar lagi buat di-scan. Nah, itu kalau prosesnya pengen yang bikin digital. Tapi nggak menutup kemungkinan tradisional tetap ujung-ujungnya bikin kayak gitu juga sih. Karena kalau pengen rapi harus disempurnain. Karena dummy itu sifatnya kalau di ilustrasi ya masih sketsa. Nah, dari proses scan ini, sebisa mungkin kita udah gambarin nih bentuknya, bentuk objeknya. Kalau misalkan nih si paus, itu outputnya bakalan jadi seperti ini. Dari awalnya cuma sketsa kayak gini, kita scan dan kita rapiin di software desain atau ilustrasi apapun itu, sampai benar-benar bisa jadi yang siap cetak. Ini kalau teman-teman lihat yang bagian ombak sama ikan paus ini, dia sebenarnya menerapkan prinsip dari teknik pivot yang tegak lurus P ini. Nah, cuman divariasiin potongannya jadinya kayak bentuk gelombang dan juga paus, dan itu masih bisa banget. Nah, outputnya jadinya kayak gini. Ini kan masih pivot sebenarnya, yang ikan paus ya, kita fokus ke ikan pausnya. Sama bagian belakangnya ini juga masih pivot. Dan itu dijadiin base buat membangun pop-up art-nya selanjutnya. Nah, jangan lupa kalau bikin pop-up art itu udah pasti ada bagian alas dan juga ada bagian yang di pop-up-in. Nah, untuk bagian alasnya juga harus ditentuin garis-garisnya nih, di bagian mana aja sih yang bakal jadi pertemuan antara bagian yang naik ke atas atau pop-up sama titik di mana kita bakalan nempelin itu. Kalau udah ada garisnya, kan enak nih, kita bakalan tahu di mana titik lipatannya, terus konsep dari alasnya itu mau diilustrasiin kayak gimana. Oke, lanjut buat yang ini. Sebenarnya ini juga masih sama pakai teknik V-fold buat dasarnya. Biasanya memang yang base-nya itu bakal jadi yang paling gede di pop-up-nya. Maksudnya teknik pop-up yang bentuknya itu paling gede yang jadi base-nya. Karena kita memang butuh kekuatan buat nariknya. Kalau semakin gede kertas yang digunakan, tenaganya juga bakalan kuat buat narik beberapa perintilan-perintilan pop-up yang lainnya. Kayak misalnya yang ini itu outputnya jadi kayak gini. Nah, base-nya itu kan yang ini ya sebenarnya. Cuman di situ aku coba tambahin dengan objek lainnya, tinggal ditempel aja.
sama yang ini. Dan ini masih bisa ada lipatan-lipatan lain. Jadi itu masih default sebenarnya. Tapi karena ingin aku coba lipat-lipat, akhirnya ketemu base-nya. Habis itu ditambahin perintilan-perintilan lain buat bikin pop-up-nya itu makin kelihatan kompleks. Oke, lanjut dulu ke, nah, nggak cuma bikin pop-up yang nggak cuma bikin interaktif yang berupa pop-up, tapi di sini coba bikin yang full velvet juga. Dan itu nggak menutup kemungkinan untuk nge-scan konsepnya. Kayak contohnya yang bisa dilihat di layar ini. Nah, waktu itu aku juga nge-scanning bentuk lingkarannya. Buat kunciannya sama buat alas, buat bentuk lingkaran gedenya yang akan diinteraktifin sama si pembaca untuk diputar-putar. Nah, kalau udah kelihatan hmm, scan-scanannya atau sketsanya, itu bakal ngemudahin kita buat nge-layout objek-objek yang akan ada di dalamnya. Nah, tapi kalau untuk full files ini tetap harus bikin sketsa untuk bagian alasnya. Kalau misalkan konsepnya mau yang ditutupin, harus ada kayak yang menyelimuti bagian atasnya, misalkan. Nah, ini sebenarnya pada proses pembuatannya itu butuhin dua alas ya, untuk sisi bawah dan juga untuk sisi atas buat nutupin si lingkaran ini ketika ditempelin di atasnya sini. Dan itu ada kunciannya si lingkaran ini. Oke, nah kalau udah proses bikin dummy sampai ngeilustrasikan, itu tinggal langkah selanjutnya yaitu dipotong-potong atau kita eksekusi. Nah, di sini aku masih pakai proses manual ya, karena memang pop-up itu dibutuhin proses manual dan karena masih merintis ya, jadi proses pembuatannya masih potong-potong sendiri. Itu cukup memakan tenaga ya, memakan tenaga. Jadi jangan salfok ya sama mie ayamnya, karena memang butuh tenaga kalau buat potong-potongin sebanyak ini gitu. Nah, ada tips nih buat teman-teman kalau yang pengen ngebuat artwork-nya buat mandiri, itu ketika dipotong, habis itu pengen dilipat, biar ngehindarin lipatan yang berbekas kayak gini, itu bisa pakai ujung pulpen. Misalkan ini ujung pulpen, terus kita pengen ngelipat lipatan ini. Nah, kalau kita cuma ngelipatnya pakai tangan biasa, biasanya ujung-ujungnya bakalan ada berbekas kayak gini, karena apa ya, ketarik gitu loh, lapisan atas dari si kertasnya. Nah, itu kayak ngurangin nilai estetikanya. Jadi kalau pengen rapi, di direnggangin dulu, terus dicari titik awal sama titik akhir buat lipatannya, habis itu dipenggaris, dikasih penggaris, dan kita tekan pakai ujung pulpen yang udah habis. Nah, itu akan bikin mudah ketika ngelipat nanti, nggak harus banyak neken-neken. Jadi ujung-ujungnya bisa jadi rapi. Oke, nah kalau membuatnya secara mandiri, itu bikin pop-up-nya diutamain bagian yang mau di pop-up dulu. Kalau waktu itu kan mau dibikin buku. Nah, prosesnya itu semua lembaran itu aku cetak dulu, habis itu bagian yang ingin di pop-upin dibuat pop-upnya terlebih dahulu sebelum kita gabungin ke buku. Karena kalau di percetakan biasanya memang ada yang buka jasa untuk bikinin pop-up. Tapi kan biasanya sebagai uh, art, anak art yang idealis gitu ya, pengennya konsepnya seperti ini dan lebih mudah kalau dikerjain sendiri. Jadi
waktu itu ngebangun sendiri, habis itu digabungin ke beberapa halaman lainnya sebelum proses bikin sampulnya. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini, itu ada banyak halaman yang udah aku bikin pop-up-nya sebelum jadi buku, itu disatuin dulu. Kayak misalkan nih, misalkan ini. Nah, ini aslinya adalah dua kertas yang terpisah ya. Antara sisi sini dengan sisi yang sini itu terpisah kayak yang ada di foto. Misalkan si warna orange ini, halaman yang warna orange ini terpisah sama hiu paus ini. Tapi ketika ngegabungin dua halamannya, itu dua sisi di baliknya harus ditempel salah satu sisinya. Kebayang nggak ya? Mudah-mudahan kebayang sih. Kalau nggak nanti ditanyain aja. Nah, tadi itu kan cara ngebikin pop-up-nya dan output-nya itu nggak harus buat dijadiin buku. Tapi bisa juga dijadiin greeting cards atau kartu ucapan pas ngasih hadiah ke orang lain atau kartu ucapan wisuda itu bisa banget. Dan bahannya juga macam-macam. Tapi untuk proses bikin buku ini aku cuman mau sharing kalau bahan yang tak pakai itu kertas ivory. Gitu. Bentar teman-teman, baterainya habis. Oke, aman. Nah, di sini bakalan sharing sedikit gimana caraku ngebangun buku Hiu Paus ini. Mulai dari nyiapin naskah, bikin storyboard, koordinasi halaman, sampai ilustrasiin dan finalnya. Nah, yang pertama, nentuin konsep visualnya. Ini teman-teman bisa riset mulai dari uh, dimanapun referensinya, terus tentuin juga palet warnanya, moodnya mau dibawa kemana. Nah, untuk konsep cerita, pertama kita harus bikin sinopsisnya dulu. Nah, kalau sinopsis ini gambaran besar cerita awal sampai akhir. Dari situ sebenarnya kita bisa kolaborasi nih sama temen atau penulis yang emang ahlinya dalam bidang sastra. Itu bakalan ngemudahin kita buat bikin bukunya. Dan dirasa itu lebih disaranin sih kalau yang teman-teman backgroundnya bukan dari ahli sastra atau kayak yang ahli dalam bidang bikin konten, itu buat minta saran atau pendapat sama orang yang udah ahli buat bikin konsep cerita biar kesannya nggak misunderstanding. Nah, dari cerita itu bakalan kita visualisasi ini buat orang-orang yang jago di bidang visual. Nah, setelah uh, konsepnya udah ada, bakalan dikasih naskah kan sama penulisnya atau kita bikin naskah sendiri. Habis itu per naskah itu di breakdown ilustrasi sketsanya. Contohnya kayak gini. Nah, ini sekalian aku layout di paginasi halamannya. Tapi untuk prosesnya awalnya memang bikin sketsanya dulu secara terpisah. Habis bikin sketsanya udah jadi, kemudian dipaskan sama naskah per scene-nya, per lembarnya. Ya, ini bakalan ngemudahin kita buat nentuin pesan mana sih yang sekiranya cocok buat dijadiin pop up. Kan nggak semua halaman itu bakal jadi pop up. Nah, kalau yang udah aku lakuin, biasanya yang tak ambil itu benar-benar dari naskah yang itu merupakan poin penting dari cerita buku yang ingin kita angkat.
Nah, ini halaman selanjutnya sampai terakhir. Nah, kebetulan untuk buku ini interaktifnya itu ada macam-macam. Ada yang berupa pop-up, ada animasi, sama interaktif berupa full and tap and flip flag, sama full value study. Jadi aku bedain warnanya buat ngemudahin untuk proses tahap selanjutnya. Dan juga biar bisa jadi patokan ketika kita mau nyetak bukunya atau gabungin bukunya sebelum ke proses bikin sampul. Aku minum dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, nah kalau bikin buku udah pasti harus bikin covernya. Di sini konsep covernya ya basic aja sih. Yang penting ke highlight judulnya sama ngenalin tokoh karakternya. Kalau bisa dibikin sesuatu yang bikin audiens itu bakal penasaran. Ini ada apa sih? Kayak contohnya, ini ada apa sih kok ada siluet hiu, kayak bentuk hiu. Nah, itu bakal bikin orang yang lihat sampulnya penasaran pengen buka bukunya. Oke, sebelum masuk ke cetak nih, kita perlu yang namanya nge-layout dan nentuin urutannya. Nah, di sini kan karena pop-up itu ada dua jenis ya kertas yang bakal kita butuhin. Yang pertama adalah kertas yang digunakan buat alasnya. Yang kedua untuk pop up artnya. Nah, kalau yang alas ini udah semua dimasukin dan diurutin, tapi dipisah sama layout pop-up-nya. Ini di file yang berbeda kalau yang aku buat. Nah, dari eh, proses sebelumnya kan sudah ditentuin juga bagian titik mana aja sih yang bakal jadi pertemuan antara lipetan pop-up yang udah dibuat sama bagian alasnya. Nah, itu udah harus eh, dimasukin di sini biar nanti pas dicetak bisa pas dan memudahkan kita buat ngebangun pop-up-nya. Nah, ini layout pop-up-nya karena prosesnya masih manual ya, teman-teman. Jadi, kalau proses yang aku lihat ketika ikut workshopnya dari Impian Studio itu, dia selain bikin layout pop-up-nya, dia juga bikin masternya atau die cut-nya, yang itu eh, memudahkan memudahkan tim studio itu buat motong semua ini. Kan akan diproduksi dalam jumlah yang banyak ya. Yang pasti harus bikin apa ya, kayak semacam master buat alat pemotongnya gitu. Jadi tinggal bikinin pisau potongnya, terus ketika kertasnya dimasukin ke alat potongnya, itu akan terpotong sesuai dengan bentuknya gitu. Nah, itu yang jadi tantangan ketika ngebikin pop-up buat yang masih merintis, karena memang proses itu juga dibutuhkan modal yang cukup banyak. Kosong. Apa nih? Nah, finalnya itu eh, akan jadi kayak gini. Sesuai dengan dummy yang udah dibuat sebelumnya. Nah, kayak gini kan dummy-nya seperti ini. Terus ketika kita lihat hasilnya, hasil finalnya itu akan terasa puas gitu. Nah, ternyata ya itulah prosesnya berawal dari belajar mengenalin bikin dummy yang dasar banget bisa dieksplorasi jadi bentuk-bentuk yang makin variatif dan terbilang unik gitu. Nah, dari pop-up art yang udah kita buat, sebisa mungkin kalau menurutku ya jangan di apa ya
simpan aja gitu. Kita harus show off kan karya kita. Kalau memang itu tujuannya positif, ya lakuin aja. Kayak contohnya, kita udah bikin buku tentang edukasi di Paus, atau bikin pop up card yang isinya tentang pesan ucapan selamat pada orang yang berhasil. Itu ya sampaikan aja gitu. Jadi tersampaikan gitu ke kreativitas kita, dan kalau misalkan itu disampaikan secara ikhlas dan jadi titik kebahagiaan kita ketika ngelakuin itu, bakal kerasa seneng banget. Di sini memang buku pop up yang aku buat ini masih belum diproduksi secara massal, dan istilahnya belum apa ya, terbilang populer di dunia perbukuan. Tapi setidaknya dari proses pembuatannya itu, kalau memang itu pesannya benar-benar apa ya, bermanfaat, dan juga udah diriset terlebih dahulu, dan juga udah minta pendapat ke orang lain, dan sekiranya udah oke buat dikenalin, ya udah dibuatin kegiatan kayak volunteering atau juga kolaborasi dengan yayasan buat eh, menghibur orang-orang yang adik-adik yang ada di sana, karena kan tujuannya memang buat anak-anak. Atau juga nih buat teman-teman yang lagi mau bikin tugas akhir, juga bisa diseminarin tugasnya. Kalau misalkan temanya tentang literasi buku anak, bisa juga diseminarin ke acara IRACL. Itu buka aja webnya, tinggal ngirim artikel atau abstrak dari perancangan kita. Nanti kalau misalkan lolos, tinggal dilanjutin. Nah, juga bisa diikutin workshop. Kalau misalkan itu bermanfaat banget ilmunya buat sharing gimana sih cara ngebikin buku pop-up, nah, atau pop-up art, itu juga bisa kerjasama sama Amazing Academy buat sharing cara-caranya. Ini aku screenshot tadi sih sebenarnya, karena baru kali ini dilakuin. Nah, selain itu juga bisa di branding nih. Barangkali nih, kalau memang kita emang lagi ngerintis sesuatu mulai dari nol, dimulai aja dulu nge-branding karya kita melalui akun media sosial yang ada. Kalau misalnya di sini aku pakai platform Instagram, aplikasi Instagram, dan mulai ngebangun buat bikin studio mini, gitu. Namanya buku buku. Boleh banget teman-teman yang ada di sini nge-follow buku buku. Buat harapannya buat nextnya bisa bikin karya lagi, atau uh, terus diperjuangin biar bisa diproduksi secara massal gitu. Oke, terima kasih. Itu aja sih untuk materi workshop hari ini. Di sini aku ada sedikit pantunnya. Kecik ini naik kereta cepat. Karena nggak ada yang bisa on mic, aku jawab cakep. Lewat gudang dia dikasih ketupat. Terima kasih sudah hadir. Waktu berlalu begitu cepat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang dinantikan datang dekat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini udah direncanain ini kita tim Mazing sama dari aku buat ada sesi lanjutannya, yaitu di tanggal 17 September. Buat teman-teman yang pengen belajar lagi gimana sih cara ngebikin pop up yang udah dimodifikasi, nanti bakalan aku tunjukin caranya step by step melalui workshop meskipun via online. Di situ bakal aku sediain template. Misalkan nih, kita mau ngebangun pop up yang ini. Aku sediain template-nya, dan ada sesinya buat ngelip apa ya, tutorial dari awal ngemotong, ngelipat sampai ngekunci, biar jadi benar-benar bisa nge-pop up seperti itu. Dan juga kita bisa sharing-sharing lewat grupnya, grup apa ya, grup mentorinya, buat bikin pop up karya kita sendiri. Jadi uh, bisa juga diskusi di situ. Oke, karena udah selesai nih,
Mungkin ada banyak pertanyaan ya, ada 53 di kolom chat dan 12 di Q&A. Waduh, sampai jam berapa nih bakalan? Oke, aku baca ya dari atas ya. Dari Kak Nadia Noel, apakah Kak Hafiz bisa open cam? Soalnya saat ini tidak ada. Oh iya, sorry ya. Aku lupa. Kalau share apa ya, open kameranya tuh aku minimize. Jadi kelihatan kecil tadi. Sorry ya teman-teman kalau yang nggak kelihatan dengan jelas. Boleh banget sih kalau mau lihat part yang mana, nanti aku tunjukin. Bilang aja di kolom chat. Terus ada lagi. Ini dari eh, Mbak Rena, ada yang tanya izin tanya untuk dummy pop up, idealnya pakai kertas apa dan GSM yang berapa, Mas? Oke, kalau dummy pop up itu kita bisa pakai kertas apa aja, kayak misalkan contoh nih, ini aku pakai kertas coret-coretan matematika loh buat bikin dummy-nya. Dan bikin biar mudahin workshop ini sengaja aku pakai kertas lipat yang warna-warni. Sebenarnya pakai kertas apapun itu bisa kok. Gitu. Namanya mirip Mas Hafiz Ada dan Mas Hafiz. Amin, semoga jadi rezeki. Izin tanya lagi, berapa minimal space untuk bagian dummy biar kokoh berdiri, Mas? Oke, kalau dummy itu kecil-kecil aja. Misalkan ini, misalkan dari yang aku tunjukin sebelumnya, itu dummy-nya sebenarnya ukurannya cuma segini kok, nggak gede-gede banget. Itu. Halo teman-teman, makanya pop up mahal belum nempelnya. Ya betul tuh Mbak Mama Aika Arsya. Emang benar sih pop up itu mahal karena proses bikinnya dan juga itu merupakan tantangan buat pop up artis ya yang lagi ngerintis gimana ya caranya biar produksi makin banyak, yaitu ya langkah-langkah awal yaitu di branding aja dulu, barangkali kedepannya bisa kolaborasi atau cari pemodal gitu ya, dan membuat studionya makin berkembang. Tapi memang yang ada di Indonesia itu yang udah apa ya, yang udah terkenal itu namanya Impian Studio, dan itu yang jadiin role modelku buat berkarya buku boba. Untuk kertasnya pakai jenis apa ya? Soalnya kalau semisal ngeprint sendiri, nggak tahu kertas khususnya, takut warnanya lama-lama hilang, Kak. Oke, Mas Raihan F. Syahir, kalau kertasnya itu pas bikin bukunya ini, karena bukunya nggak cuma pop aja dan bakalan tebel, waktu itu aku pertimbangin pakai kertas ivory, kurang lebih 90 GSM atau 100 GSM, itu yang paling tipis. Dan itu udah cukup kuat kok, karena kertas ivory ini biasanya dipakai buat bahan dasar bikin packaging makanan. Dan ada juga art paper, tapi art paper ini menurutku apa ya, kalau dikasih lem itu kadang lepas gitu loh. Kalau ivory ini gampang banget nyerap lem dan cukup tahan lama. Dan ini udah aku tanyain ke Mas Hafiz ada waktu ikut workshopnya. Memang karya-karya beliau itu pakai kertas ivory. Jadi ya yakin aja pakai kertas ivory. Boleh spill Kak, tempat menyediakan kertas ivory, soalnya belum malah dikasih kertas art paper. Oke, karena aku domisilinya dulu di Surabaya waktu kuliah, tapi tempat tinggalnya di Magelang. Jadi waktu itu di Surabaya, aku coba riset ya, kalau teman-teman yang dari Surabaya ini mungkin bisa ke mana ya, ke percetakan namanya Premier. Terus kalau yang ada di Jogja itu bisa ke percetakan yang namanya lupa lagi Uvindo. Nah, Vindo atau Artindo. Ini teman-teman yang dari Jogja pasti udah sangat familiar dengan itu. Nah, untuk buku ini memang bahan dasarnya aku cetaknya di situ. Betul, Mas Fikri, di percetakan digital biasanya ada Jakarta. Kalau Jakarta aku belum tahu sih, karena masih baru di sini dan belum riset percetakan-percetakan gitu.
Ada yang bantu nih, ikan gurami, ikan paus. Untuk menyambung silaturahmi, pinjam dulu 100. Asik, Mas kali Haji. Cetak per lembar aja, Kak. Siap. Biasanya lebih murah. Jangan ambil paket yang jadi buku. Ya, aku nyetaknya per lembar kok. Bener tuh kata Kak Zahira. Aku nyetaknya per lembar dan nge, bentuk nge-build bukunya itu masih dalam bentuk kayak lembaran-lembaran. Terus nanti pas mau di cover, bikin cover, itu tak serahin ke percetakan yang udah adinya. Cuttingnya manual. Terus, oh ini ada pertanyaan nih dari Mbak Heni Apriliani. Halo Kak, aku udah podcast di hal terkait tabung tiket premium. Oh, sorry, sorry. Up mau tiket. Oke, Mas Muhammad Farid. Cara setting ukuran ilustrasi khusus pop-up mau yang die cut atau cutting laser apa perlu dilebihin berapa mili atau tidak perlu? Nah, karena aku masih bikinnya secara manual, itu belum pernah bikin masternya buat die cut ya teman-teman. Mas Hafiz, sama-sama. Software Mas Hafiz. Amin. Lalu jenis apa ya Kak untuk proyek ini? Jenis kertas apa? Ivory. Oke, dari RSU Subhanul Waton. Ini pasti pakai akun RSU. Kalau boleh tahu motivasi terbesar kakak dalam membuat buku itu apa ya kak? Motivasinya, oke, motivasi bikin buku ini ya, itu berawal dari waktu ikut kegiatan volunteer ngajar ya teman-teman. Jadi waktu itu emang di challenge buat nyelesain permasalahan yang ada di sana. Nah, di situ memang ada gap ya antara kurikulum yang ada sama pokoknya materi yang ada di kurikulum itu gimana sih caranya biar tersampaikan secara baik dan konkret ke anak-anak. Jadi pada waktu itu ngebuat buku ilustrasi itu buat jelasin tentang materi. Dan juga ternyata ketika diimplementasiin itu anak-anak juga jadi berani gitu loh buat maju ke depan bacain storytelling gitu. Nah, dari situlah motivasi buat bikin buku gitu. Buku anak tentunya. Dari Hasna Gahayu F. Oke, halo Mbak Hasna, salam Kak. Permisi Mas Hafiz, aku mau tanya. Oke Mbak Hasna, siap saya menjawab. Itu Mas Hafiz daminya langsung pakai real size buku final kah? Soalnya dulu pas aku pakai dami yang lebih kecil, ukuran bukunya juga. Oh, oke oke. Jadinya banyak yang miss, yang kegedean atau ya, atau kalau misalnya Mas Hafiz daminya pakai ukuran yang lebih kecil dari buku finalnya, ada tips kah buat ngepasinya? Oke, oke, Mbak Asna Gahayu Fnil ini juga expert di bidang pop-up sebenarnya. Dia, oke. Jadi untuk daminya itu awalnya memang bikinnya pakai yang simple ini, kecil ini. Tapi minusnya ketika di scan itu kita bakalan susah buat nge-scale ukuran ke bentuk yang ingin kita apa ya namanya, ingin kita jadiin buku. Kalau misalkan ini kan 20 kali 24, sorry, 20 kali 23. Sementara daminya ini ukurannya 20 kali, sorry, 10 kali 15 katakanlah. Jadi kan skalanya berbeda. Terus yang aku lakuin waktu itu adalah membuat di ukuran 20 kali 20. Jadi kerja 2 kali gitu buat mengantisipasi bikin uh, dummy, bikin apa ya sketsa buat di scan-nya gitu sih. Thank you Kak Hasna buat pertanyaannya. Ada lagi Kak Amalia Anggia Salma. Kak, untuk background per halaman apakah dirancang manual atau dicetak ke percetakan? Kalau manual, tips and tricks biar rapi. Soalnya biar nggak rapi, soalnya nggak pernah rapi hasilnya. Oke, kalau background halaman itu aku cetak di percetakan gitu. Tapi ngerancangnya tetap manual kok. Jadi waktu itu kan misalkan nih di slide yang ini.
Nah, eh, buat apa ya? Buat halaman background halaman, kalau katakanlah kita kasih contoh dari ini ya. Ini udah dari artboard ini udah tak kasih patokannya gitu loh Kak. Bagian mana sih yang bakal jadi titik tengah dari lipetannya, sama di titik mana dia yang bakal nempel sama pop up-nya. Dan ini juga jalannya apa ya, jalannya sih. Proses awalnya memang dari dummy gitu, 20 kali 23. Bentuknya juga 20 kali 23 juga. Jadi ketika di scan itu dan kita masukkan ke software design misalkan Illustrator atau Photoshop, itu juga kita tinggal setting aja kanvasnya misalkan 20 kali 23, terus kita scale aja tuh dari pojok ke pojok sampai benar-benar pas. Dari situ mulailah untuk ngebikin uh, ilustrasinya. Dan nanti ketika dicetak pun dia tak masukin ke halaman-halaman lainnya yang nggak ada pop-up-nya. Dan itu masih aman aja. Gitu. Semoga menjawab. Ini sih Mas, Kak Hasna. Oke, Mbak Hasna. Salam. Permisi Mas, mau nanya cover itu pakai apa ya? Terus apakah tiap halamannya disusun manual dan disusun sendiri ke covernya? Oke, kalau covernya itu aku pakai apa ya, bahan bahan art paper yang dilaminasi glossy. Terus kalau kalau cover itu aku serahin ke percetakannya. Jadi cuma nyediain bagian ininya aja, halaman-halamannya yang udah tak susun dan udah apa ya digabungin sama halaman-halaman lainnya yang pop up-nya juga. Jadi tinggal diserahin ke percetakan, kasih tahu ukurannya mau berapa, sama bahannya apa. Biasanya kalau hardcover, yang pasti lapisan dalamnya itu terbuat dari duplex, terus dilapisi sama paper. Terus dari Q&A ini ada pertanyaan, baca dari bawah. Dari Hai Kak, kalau mau buat up itu hal yang perlu diperhatiin dalam buatan layout di bagian base-nya perlu dibikin gambaran gitu karena agak susah bayangin ukurannya. Ya perlu dibikin gambaran kayak contohnya slide yang ini, yang tadi aku jelasin. Nih, udah ada gambarannya di mana kita bakalan motong, terus bakalan nempelnya di mana. Kayak ini. Terus ada juga, itu self-publish ya Kak. Dulu Rabbit Hole ada isu juga self-publish antara publikasi atau administrasi pemerintah. Kalau biar bisa legal self-publish, mesti apa aja ya Kak? Males banget kalau ujung-ujungnya dimasalahin sama pemerintah dan mesti bayar denda bulan ini. Oke, thank you buat pertanyaannya. Kalau sementara saat ini masih self-publish dan nggak nggak terkenal banget ya, karena memang tujuannya masih di personal branding gitu, dikenalin dengan cara diikutkan volunteer atau diseminarin. Terus kalau rabbit hole ini memang dia, kalau yang aku lihat ya dari cara bikinnya sama apa yang disampaikan sama foundernya, itu dia self publish ya, nggak kerjasama sama penerbit atau administrasi pemerintahan. Tapi yang aku lihat dari produknya itu udah didaftarin ke ISBN. Dan itu prosesnya juga bisa kok diikutin di apa ya, di internet juga udah ada langkah-langkahnya buat daftarin ke ISBN. Biar gampang kalau misalkan mau self publish udah ada ISBN-nya gitu. Terus kalau administrasi pemerintahan itu sebenarnya juga bisa kok. Misalkan kita mau bikinin buku buat dinas pendidikan, terus ditujukan untuk siswa-siswa SD, itu juga udah apa ya, istilahnya udah jelas gitu loh, target audiensnya nanti bakalan anak sekolah. Tapi memang effortnya yang itu yang susah sih sepertinya. Belum aku coba juga sih. Terus ada pertanyaan, berapa budget yang dibutuhkan untuk satu buku pop-up? Berapa halamannya juga? Kalau pengalamanku ini sekitar 260 ya teman-teman. Sorry, 250 kayaknya.
Untuk halamannya ini sendiri aku lupa ya, kurang lebih 130-an, 130-an belum sama lem dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu itu rencananya buat ngejual di angka 250. Tapi kayaknya kurang dari itu deh. Lupa, lupa, Mas, lupa. Kalau kalau ya kisaran rilis 100 100 sampai 250-an untuk bikin buku. Terus keren, terima kasih. Kak, itu kalau bikin pop-up berarti alas atau background covernya udah jadi terus tinggal nempel pop-up-nya apa satu-satu halaman terus tempelin pop-up-nya. Eh, kalau kalau bikin pop-up itu satu-satu ya kayak yang tadi aku sampaikan. Satu-satu baru ditempel per halaman, habis itu diserahin ke percetakan buat bikinin covernya atau juga bisa bikin cover sendiri kalau udah tahu tekniknya. Untuk cetaknya pakai Ivory berapa GRSM dan perlu laminasi. Oke, pertanyaan dari Fauzi, untuk eh, nyetaknya itu pakai Ivory 90 sampai 100 GSM. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kak, di Indonesia sendiri pop-up art itu marketnya di mana aja ya selain buku anak? Terima kasih banyak. Oke, kalau market buku pop-up art itu ya masih apa ya, masih belum tahu ya kalau dari aku sendiri jujur. Tapi bisa juga untuk ini, untuk kartu ucapan gitu loh. Misalkan kartu ucapan wisuda atau kartu ucapan pernikahan, itu juga bisa dikembangin atau kita buatin ide buat dari pop-up art. Kalau buku udah pasti kan untuk anak-anak ya kalau di Indonesia. Terus untuk produksi banyak buku up, concernnya apa aja ya? Soalnya ide pop-up itu ini kan bisa diculik sama publisher, konten art publisher dan isi konten art diganti sama ilustrasi yang lain. Untuk produksi banyak buku pop-up itu concernnya adalah di, kalau dari saya ya, yang lagi tak alamin itu adalah di eh, yang pertama adalah biaya produksi. Kita butuh alat die-cutnya, ya nggak harus alatnya sih, kayak bikin master buat die-cutnya itu pun juga udah lumayan gitu. Dan sayang banget kalau cuma dicetak dalam jumlah yang sedikit. Jadi memang yang pertama adalah biaya produksi, kemudian tenaga kerja. Nah, karena pop-up ini ngebangunnya pakai tenaga manual ya, kalau yang aku perhatiin, dan lewat workshopnya dari Impian Studio, bikinnya pakai manual, ya dari situlah juga jadi concern buat kayak bikinnya tuh melibatin pegawai atau orang-orang yang ingin kerja bareng buat bikinnya. Tapi di sisi lain itu juga bakalan jadi apa ya, peluang usaha gitu, peluang lapangan pekerjaan juga. Misalkan ada ada apa ya, mau bikin buku pop up dalam jumlah yang besar tapi kita belum punya eh, karyawannya misalkan, terus kita mau nge-hire orang-orang buat ikut kerja bareng. Nah dari situ benefitnya bisa dibagi-bagi kayak gitu sih, mungkin peluangnya dari concern yang ada. Oke, ada lagi yang bertanya. Izin bertanya, Mas, untuk buku cerita dengan tentang usia 79 tahun, jika ingin dibuat kayak pop-up, idealnya seperti apa ya? Terima kasih, sukses selalu, Mas Hafiz. Terima kasih. Kalau buku pop-up sendiri, kalau yang aku buat ini, targetnya itu untuk usia 6-12 tahun atau untuk anak-anak SD. Dan yang aku buat ini juga eh, modelnya itu udah apa ya, kompleks gitu loh. Maksudnya udah memadukan beberapa teknik-teknik gitu. Jadi satu artwork gitu. Dan kalau menurut menurut aku pribadi, untuk usia yang masih dikatakan 1 sampai kelas 3 SD bisa dibikin yang simpel-simpel aja sih ternyata. Waktu aku coba untuk mengimplementasikan ini ternyata lebih
apa ya, lebih enak buat dipelajarin ke anak 4 sampai 6 SD gitu waktu di uji coba. Nah, kalau yang simpel itu kan sebenarnya cuma kayak gini ya bentuknya. Nah, itu bisa untuk anak-anak usia 1 sorry, usia di kelas 1 sampai kelas 3 SD gitu rentangnya. Mungkin itu dulu ya teman-teman dari sesi hari ini. Aku mau kembalikan lagi ke Mas Dika Maulan. Mas Dika, oke, Mas Dika. Ya, halo, halo Mas. Oke, oke, mungkin Oke, dulu ya Mas. Aku mau kembaliin ke Mas Dika. Terima kasih baik, buat baik. teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Hafidz udah banyak nih ya materi dan juga ilmu yang di-share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Silakan kalau misalnya teman-teman pengen ikutan masterclass di tanggal 17 September, nanti teman-teman bisa cek di kolom chat. Tadi saya udah ini ya, udah share juga. Nah, ini mungkin sambil kita liatin aja ininya sedikit nih eh, untuk. Nah, ini ya teman-teman, jadi nanti bisa banget ikutan masterclass di tanggal 17. Teman-teman bisa cek di kolom chat ataupun nanti kita bakal share di grup juga. Nanti di link Mazing yang di Mazing ID di Instagram kita juga bakal ada. Jadi teman-teman silakan ditunggu aja ataupun mau sekarang transaksi juga bisa ya. Nanti otomatis juga sih itu. Oke, kalau gitu kalau misalnya memang dari Mas Hafidz udah semua, uh, kita mungkin akan sudahi kelasnya di siang hari ini. Teman-teman terima kasih banyak nih buat yang udah join dan udah stay sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti jangan lupa ya buat ikutan masterclass di tanggal 17 September. Oke, kalau gitu aku Dika dari Mazing, pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dari kata-kata. Terima kasih juga buat Mas Hafidz udah meluangkan waktu dan juga memberikan materi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi Mas di tanggal 17 September. Selamat siang semua, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.